supaya kita bertanggung jawab atas kebaikan Tuhan yang kita terima. Tanggung jawab itu kita tunjukkan dengan bertobat dan menunjukkan cara hidup yang lebih baik melalui tutur kata, tindakan, dan perbuatan kita. Shalom saudara-saudara yang terkasih, salam jumpa dalam Inri hari ini, Selasa 13 Juli, pada pekan biasa yang ke-15. Semoga Anda dan keluarga sehat adanya. Salam sehat. Inri yang akan kita renungkan dari Injil Matius bab 11 ayat 20 sampai 24. Sekali peristiwa, Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di sana ia melakukan paling banyak mujizat. Ia berkata, "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah kulakukan di tengah-tengahmu, pasti sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Maka aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, salah satu inspirasi yang bisa kita tarik dari Injil hari ini yakni tanggung jawab sebagai orang beriman. Mereka yang diberikan lebih daripadanya juga dituntut tanggung jawab yang lebih besar. Injil hari ini berkisah tentang itu. Yesus sangat kecewa. Bahkan karena kekecewaan itu Yesus mengecam kota-kota bahkan dan juga penduduknya yang diberikan banyak berkat, ditunjukkan banyak mujizat, namun mereka tidak mau bertobat. Mereka tidak mau mengubah diri. Kota-kota yang ditunjukkan seperti Korazim dan Betsaida dan juga Kapernaum, di mana Yesus banyak melakukan karya-karya. Kuasa Allah ditunjukkan kepada mereka. Pengajaran-pengajaran dan cara hidup yang baik diberikan kepada mereka, namun mereka tidak mau bertobat. Mereka tidak mau mengubah dirinya, tetapi tetap hidup dalam cara yang lama. Bahkan Yesus mengatakan, jika seandainya mujizat yang terjadi di kota-kota itu terjadi di Tirus dan Sidon, bahkan di Sodom, maka mereka akan baik. Bahkan kota Sodom tetap akan ada sampai sekarang. Namun kota-kota yang tempat Yesus mengadakan mujizat tidak mau mengubah dirinya. Saudara-saudara yang terkasih, ini jugalah yang bisa kita pelajari dari Injil hari ini. Bagaimana saya dan Anda bertanggung jawab atas segala kebaikan Tuhan yang kita sudah terima. Banyak kebaikan Tuhan yang sudah ditunjukkan kepada kita. Mulai dari bangun pagi sampai tidur malam, semuanya adalah karya Tuhan. Dalam ajaran iman pun kita diberikan begitu banyak kemurahan rohani. Sakramen sebagai tanda kehadiran Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kadang kita sering menyambut tubuhnya bersatu dengan Kristus dalam Ekaristi. Juga sakramen-sakramen lain sebagai tanda kehadirannya juga diberikan kepada kita. Kemurahan rohani begitu banyak kita terima daripada Tuhan. Ajaran-ajaran moral, cara hidup yang baik yang mengantar kita kepada kehidupan yang lebih baik dan juga membawa kita kepada keabadian juga ada pada kita dan dipelihara dalam gereja sampai saat ini. Nah, inilah kebaikan Tuhan yang begitu besar.
Pertanyaannya adalah, apakah kita juga mau bertobat, mengubah diri kita dengan ajaran-ajaran Tuhan yang ada pada kita? Jangan sampai kita juga termasuk salah satu penduduk seperti yang terjadi di Koresim, di Betsaida, dan Kapernaum, tidak mau mengubah diri meskipun kita sendiri sudah mengalami kebaikan Tuhan. Injil hari ini mengajak kita supaya kita bertanggung jawab atas kebaikan Tuhan yang kita terima. Tanggung jawab itu kita tunjukkan dengan bertobat dan menunjukkan cara hidup yang lebih baik melalui tutur kata, tindakan, dan perbuatan kita. Semoga saya dan Anda senantiasa mampu mempertanggungjawabkan iman dalam kehidupan harian kita. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.